Dari sekian banyak pelatih di Liga Indonesia, Patrick Kluivert memention pelatih Dewa United. Namanya Jan Olde Renggring. Renggring sendiri merupakan pelatih berkebangsaan Belanda yang mencoba menghadirkan karakteristik yang jelas terhadap permainan Dewa di Liga Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengetahui ada sesi pertemuan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan 5 pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 Indonesia. Dari sesi pertemuan tersebut, Patrick Kluivert bertanya kepada 2 pemain Dewa United, yaitu Egy dan Kambuaya, menanyakan bagaimana gaya melatih Jan Olde Renggring. Karena kan ini statusnya sama, Patrick Kluivert dari Belanda, Jan Olde Renggring dari Belanda. Nah, Jan Olde Renggring sendiri, teman-teman, jika kita bedah rekam jejaknya, sangat amat luar biasa lah. Salah satu pengalaman dimiliki oleh Jan Olde Renggring, bagaimana ia mendapatkan kesempatan menjadi pelatih Akademi Ajax Amsterdam. Dan Patrick Kluivert ini pun kan mempunyai irisan yang sangat amat jelas saat kita berbicara antara Kluivert dan Ajax Amsterdam itu sendiri. Nah, Jan Olde Renggring bersama Dewa United mencoba nih mengaplikasikan khas-khas gaya permainan Belanda, total football dan lain sebagainya di Liga Indonesia. Nah, di awal-awal Jan Olde Renggring mengalami juga yang namanya struggle. Pemain-pemain pun kesulitan untuk mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Jan Olde Renggring, sampai pada titiknya Jan Olde Renggring harus bermain permainan long pass, dikit-dikit long ball, long ball, long ball. Itu pun menjadi bahan perbincangan lah. Semua tertuju ke permainan Dewa United. Kok permainan pelatih Belanda long pass, long pass, long pass, long pass. Nah, jika kita bedah, memang teman-teman, pelatih Belanda ini aku lihat memiliki 2 karakteristik yang jelas. Yang pertama, jika tidak mampu mengaplikasikan permainan fleksibilitas, permutasian posisi yang sangat amat dinamis, mereka melihat kondisi, mereka melihat kapasitas daripada pemain yang ada di atas lapangan. Jika tidak mampu mengaplikasikan total football, tiki taka, bla 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 bla, opsi yang mereka lakukan bermain pragmatis. Nah, seperti itu juga yang ditempa, yang diciptakan oleh Alex Pastoor, asisten Patrick Kluivert nanti di timnas Indonesia. Alex Pastoor lebih cenderung bermain vertikal, dari posisi penjaga gawang, center back langsung ke depan, atau dari posisi kiper, teman-teman, langsung ke areal depan. Aku bukan katakan Alex Pastoor tidak bermain proaktif ya, ada beberapa sesi, tetapi identitas jelasnya itu bermain bypass, bypass, bypass. Sekarang ini kan perbincangan yang sangat amat deras, bagaimana nantinya gaya Patrick Kluivert ini bersama timnas Indonesia. Dan ketika Patrick Kluivert menanyakan gaya melatihnya Jan Olde Renggring kepada pemain-pemain Dewa United, itu salah satu hal yang bagus aku pikir. Kenapa? Karena cara untuk bisa mengetahui lah bagaimana pelatih-pelatih Belanda melatihnya mengaplikasikan ilmu-ilmunya terhadap pemain-pemain ataupun iklim yang ada di Indonesia, ya salah satunya lewat bertanya langsung. Dan ketika kita melihat Jan Olde Renggring, salah satu ciri khasnya ya spesifik, sangat amat detail lah bersama Dewa United. Dan sekarang ini Dewa United pun dengan gaya khas permainan Belanda Jan Olde Renggring mencoba menciptakan permainan lewat kaki ke kaki, rotasi posisi yang sangat amat dinamis, dibantu oleh 3 pemain. Di tengah ada Hugo Jaja, Messi Doro, dari Kambuaya, dan kemarin pada saat menghadapi Persib Bandung mereka sangat-sangat sensasional. Dan ya, mereka memang nggak berada di puncak klasemen. Jika kita lihat klub-klub di Liga Indonesia yang cenderung menampilkan permainan total football, permainan-permainan ciamik lah, memang agak struggle ya. Borneo FC pun bersama Vitor Huistra sempat, teman-teman, permainan permutasian posisi sangat-sangat amat fluent lah di atas lapangan, struggle juga. Dan ini yang menariknya, teman-teman, jika kita lihat ke belakangan ini di Liga Indonesia yang menjadi juara Liga, cenderung pelatih-pelatih yang mempunyai sifat yang tidak total football banget ataupun tidak mengandalkan permainan ciamik. Sebut Boyan Hodak, oportunis, pragmatis. Aku bukan juga lagi bilang
Persib nggak ada menampilkan permainan yang oke, ada. Tetapi orientasi filosofinya itu, teman-teman, pragmatis. Yang penting bagaimana bisa memenangkan pertandingan. Juara bersama Persib Bandung. Ya walaupun itu lewat babak Championship Series ya. Kalau regularnya ada Borneo FC. Sangat amat luar biasa memang. Tetapi goyang. Dipecatlah Peter Huistra. Nah lalu ada Bernardo Tavares. Pelatih dari Portugal. Bawanya PSM Makassar menjadi juara. Itu pun idenya, gagasannya di atas lapangan oportunis. Bagaimana memenangkan pertandingan, nggak peduli banyak possession, menunggu, kemudian melakukan serangan balik. Lalu ada lagi Coach Teko. Coach Teko ini pun nggak secara vulgar, dahsyat teman-teman, menampilkan permainan proaktif. Dari Brazil, ya ciri khas sepak bola Brazil. Tidak. Bagaimana juga orientasinya bisa memenangkan pertandingan. Ciri khasnya itu crossing, spam crossing. Dan karakter dari Coach Teko bukan merekrut pemain yang benar-benar yang sudah berpengalaman. Aku bukan katakan style dari Coach Teko salah, tetapi itulah dia yang perlu kita ketahui dan seterusnya. Nah, memang 10-15 tahun ke belakang teman-teman, ada satu klub di Liga Indonesia yang style permainannya itu cantik, mau dia main kandang ataupun home, mau dia main di Liga Indonesia ataupun internasional. Siapa? Persipura Jayapura. Nah, semoga teman-teman mengikuti ya masa prime dari Persipura Jayapura. Sekarang ini kan mereka tidak berada di kompetisi Liga 1 Indonesia. Pada momen tersebut, kapasitas pemain-pemain Persipura Jayapura menunjang Persipura untuk bermain 1-2 sentuhan, ball possession, dan seterusnya teman-teman. Dan langkah dari Persipura Jayapura pun baik itu di Liga Indonesia ataupun di level Asia jauh sangat disegani oleh klub-klub yang ada di Liga Indonesia terkhususnya teman-teman. Nah, tetapi setelah kita berbicara Persipura Jayapura sampai sekarang ini yang bisa menciptakan sesuatu yang kuat seperti Jayapura, identitasnya terus ya konsisten teman-teman. Kan kala itu sempat lah ya konsisten Persipura Jayapura walaupun tiba-tiba menurun. Kita lepaskan dari situ dulu, belum banyak lah ya. Tadi sudah kita katakan Borneo FC mencoba mengaplikasikan permainan Coach Peter Huistra dari Belanda, total football apapun lah itu, pelan-pelan terseok. Dan bahkan mereka yang menjadi juara regular series kemarin itu berkat ataupun karena rotasi posisi pemain inti dicadangkan oleh Coach Peter Huistra, teman-teman, membuat mesin Borneo pun dingin di babak Championship Series, teledor. Udah nggak sanggup lagi pemain-pemain Borneo FC untuk bisa tune in terhadap situasi di atas lapangan. Oke, kemudian Dewa United tadi sudah kita bahas. Mereka pun sempat struggle, dan dengan gaya yang ditampilkan oleh Dewa United ini pun nggak selama mereka bisa memenangkan pertandingan. Tetapi ya itu tadi, identitas karakteristik permainan itu jelas. Sekarang kan ini sesuai keinginan manajemen sendiri teman-teman, klub-klub di Liga Indonesia. Bagaimana mereka melihat, ingin membentuk identitas permainan itu yang jelas, atau orientasi yang penting menang. Karena kan kita sekarang ini teman-teman dibenturkan juga lah ketika Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia diumumkan. Ya, untuk apa Patrick Kluivert dijadikan pelatih? Untuk apa pelatih Belanda menjadi head coach di timnas Indonesia dengan total footballnya kalau tidak menang? Di posisi sekarang yang diinginkan oleh pecinta sepak bola teman-teman, bagaimana memenangkan pertandingan. Kan sesimpel itu. Banyak narasinya tersebar. Nah, ini kembali bagaimana cara kita memandang lagi. Mungkin teman-teman ketika diletakkan di posisi manajemen klub, bisa saja orientasi berpikirannya itu, aku ingin membentuk identitas karakter permainan jelas. Seperti dari Barcelona, itu karakter permainan jelas. Man City jelas teman-teman. Nah, mungkin yang lain lagi ketika diberi kesempatan menjadi manajemen klub teman-teman, petinggi klub, yang penting menang. PSSI pun mungkin punya pemikiran berbeda. Aku nggak mau lah ya membahas drama-drama yang muncul atas hal tersebut. Nah, kesimpulannya, ketika kita bicara di Liga Indonesia kebelakangan ini, permainan oportunis menjadi salah satu kekuatan untuk bisa menjadi juara Liga 1 Indonesia. Dan jika kita lihat klub-klub yang mencoba bermain lebih proaktif, konstruktif, 1-2 sentuhan, ada pasnya mereka mengalami kesulitan, ada pasnya mereka nggak bisa lagi berbuat banyak teman-teman.
dan ya pelan-pelan merosot ataupun nggak bisa naik di posisi pertama. Dan Dewa United bersama Jan Olde Renkring di momen sekarang ini mempunyai momentum untuk bisa terus memepet di posisi ke atas, karena secara permainan, secara sistem sudah mulai klop ini. Ketimbang kita lihat awal-awal Jan Olde Renkring bersama skuad yang sekarang ini ada Messi Doro, ya, Hugo Gomez dari Kamboya, Egy Maulana, teman-teman. Semakin klop semakin bagus mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Jan Olde Renkring. Dan penempatan misalnya Egy Maulana Fikri, teman-teman. Egy Maulana Fikri yang kita ketahui pada saat Coach Shin Tae-yong memanggil Egy di timnas, beberapa momen ditempatkanlah bermain di sayap kanan secara natural seperti itu, teman-teman. Nah, di Dewa United Egy Maulana Fikri ini pun cenderung diletak lebih ke dalam. Memang di atas kertas dia berada di posisi sayap kanan, tetapi di lapangan di koridor half space lebih dekat ke posisi striker Dewa United. Nah, secara dimensi ledakan luar biasa Egy Maulana Fikri. Nah, treatment itu tentu yang harus diketahui juga. Artinya di situ ada nilai spesifik yang dimiliki oleh Jan Olde Renkring. Bagaimana melihat pemain-pemainnya di atas lapangan sehingga potensinya itu bisa keluar. Poin selanjutnya, kenapa gaya permainan oportunis lebih mentereng akhir-akhir ini di Liga Indonesia, teman-teman? Ya, ini ada kaitannya sama kapasitas pemain tanpa mengurangi rasa hormat. Banyak klub-klub yang sudah mencoba menyajikan tadi permainan dari kaki ke kaki. Persib Bandung bersama Luis Mia pun coba mengaplikasikannya. Luis Mia bilang pemain-pemain di Indonesia secara overall, ya, bukan khusus Persib saja, masalah teknik dasar, pemahaman taktikal harus tentu di-upgrade lagi untuk bisa mengaplikasikan permainan dari kaki ke kaki. Itu menjadi persoalan yang menyulitkan akhirnya permainan dari Luis Mia. Nah, sekarang ini pemain timnas Indonesia akan diisi oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa juga, combine lah dengan beberapa pemain-pemain di Liga Indonesia. Tentu jika kita bicara permainan cantik yang diinginkan, semoga bisa teraplikasi. Tetapi kita pun harus melihat bagaimana sekali lagi kapasitas. Ya, pemain kita bermain di level Eropa, namun kapasitas untuk bisa mengaplikasikan ide-ide total football misalnya. Oleh karenanya, aku sangat amat suka dari statement Patrick Kluivert. Perlu Patrick Kluivert melihat bagaimana nantinya style, karakter pemain-pemain timnas Indonesia, kemudian menyesuaikan dengan sistem. Kan banyak yang ya memention lah formasi 4-3-3 apakah nanti akan digunakan. Dikatakan oleh Kluivert, aku paham semua sistem. Nah, itu good point. Jan Olde Renkring pun kan sudah mencontohkannya. Dia coba bawa gaya Belanda ke Dewa United di Liga Indonesia, sulit juga. Dia melakukan adaptasi, fleksibilitas juga. Awal-awalnya bermain oportunis ataupun bermain vertikal, tetap juga possession-nya ada, tapi cenderung vertikal, teman-teman. Sekarang ini coba lebih 1-2 sentuhan, rapat, terpadu, presisi progresif ke areal pertahanan dari lawan. Nah, jadi key point-nya itu adaptasi tadi, melihat bagaimana kualitas. Dan di Liga Indonesia, sektor tengah dari Dewa United kan kualitasnya itu kan luar biasa. Ada Hugo Gomez, Messi Doro, dan Ricky Kambuaya. Jadi menunjang apa yang diinginkan oleh Jan Olde. Nah, di level yang lebih tinggi, timnas Indonesia misalnya berlaga di babak kualifikasi, nah butuh itu pemain-pemain yang secara magis bisa mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert dengan segala sistem, doktrin yang coba nantinya ia tumpahkan. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.